Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akhirnya mantan wakil presiden angkat bicara, tak percaya pada itikat baik Jokowi minta dikritik. Ketika tokoh sekelas mantan wakil presiden RI Yusuf Kala mempertanyakan cara merespon keinginan Presiden Joko Widodo untuk dikritik tanpa harus berurusan dengan aparat keamanan, menunjukkan kalau kepercayaan publik terhadap pemerintah makin luntur. Artinya, jika pun tidak percaya pada itikat baik Jokowi, sambutan pada acara ombudsman hanya basa-basi, menyesuaikan diri dengan fungsi ombudsman. Kata pemerhati politik Rizal Fadilah pada kantor berita politik RMOL pada hari Senin 15 Februari. Menurut Rizal lagi, Undang-Undang ITE itu serupa dengan Undang-Undang anti subversi pada era Orde Baru. Bahkan kini lebih terkepung lagi dengan penafsiran luas, Undang-Undang anti diskriminasi, Undang-Undang kekarantinaan kesehatan hingga KUHP soal penghasutan dapat diterapkan. Artinya kritik dapat dibiaskan dengan hate speech, hoax, penghasutan, bahkan makar. Sehingga Rizal menilai ungkapan Presiden Jokowi tidak mudah untuk diterima sebagai goodwill perubahan dari sikap pemerintah tentang demokrasi di Indonesia. Lebih jauh, Rizal berpandangan kalau demokrasi di Indonesia masih terkendali bahkan terpimpin. Civil society masih jauh dari harapan, menunjukkan superioritas dari penguasa. Bukti bahwa benar kritik menjadi terbuka adalah menghapus Undang-Undang ITE atau merevisi ke arah yang lebih demokratis dan menghormati HAM. Penegak hukum harus mengubah paradigma penegakan hukum. Tanpa ada perubahan, keterbukaan kritik hanya omong kosong dan rakyat kadung sudah tidak percaya. Begitu sambungnya. Pertanyaan terbuka soal bagaimana cara mengkritik pemerintah tapi ditangkap dinilai sebuah sindiran atas berbagai peristiwa politik di tanah air. Demikian yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Polling Network WMP hadir kepada kantor berita politik RMOL. Kata WMP, belakangan ini memang terjadi penangkapan dan harus berurusan dengan hukum. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh JK kepada Jokowi merupakan sebuah sindiran halus atas berbagai peristiwa di tanah air. Banyak yang ditangkap dan diproses secara hukum. Meski demikian, pernyataan Jokowi yang ingin masyarakat aktif mengkritik juga dapat ditafsirkan sebagai sinyal pada publik bahwa orang nomor satu di Indonesia itu membuka diri pada kritik. Apalagi analisa WMP masih banyak mengkritik pemerintahan yang kali ini juga dengan mudah dan terbuka menyampaikan kritik dan tidak berujung jeratan hukum. Kalau kita mau jujur, ruang terbuka untuk melakukan kritik terhadap pemerintah tidak dibatasi oleh Jokowi. Buktinya banyak yang melakukan kritik dan tidak dilakukan penangkapan. Demikian kata WMP. Pidato basa-basi Jokowi minta dikritik. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif memberikan kritik terhadap pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, dinilai sebagai pidato basa-basi. Pidato basa-basi sekadar memulihkan citra beliau yang terus merosot. Mengapa? Ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL di Jakarta pada hari Selasa 9 Februari. Pasalnya, kebebasan bersuara warga negara ketika menyatakan sikap berbeda dengan pandangan dan kebijakan pemerintah cepat kali untuk ditindak oleh aparat. Seperti sekarang yang dialami oleh Syaganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat. Begitu terang Ray Rangkuti. Presiden, kata aktivis 98 ini, harusnya menjaga dan memelihara kebebasan berpendapat, bersuara dan bersikap seluruh warga negara. Bukannya berlaku sebaliknya. Kata bijak yang disampaikan oleh Pak Habibie dan Pak Jimli Asidiki sangat layak dikembangkan dan digaungkan. Hukum dan pidanakanlah para penjahat dan bukan mereka yang berbeda sikap. Tegas jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Presiden Jokowi sebelumnya meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.
Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI Senin 8 Februari. Selain itu, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman menilai pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah tidak satu kata dengan perbuatan. Pasalnya ia berpandangan bahwa pemerintah saat ini justru anti kritik, di mana masyarakat yang melakukan kritik ditangkap dan disangkakan pidana. Anti kritik banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui hanya karena kritik pemerintah, tidak satu kata dengan perbuatan. Omongnya tidak anti kritik tapi membiarkan polisi menangkap mereka yang mengkritik pemerintah, kata Beni saat dihubungi pada hari Senin 8 Februari. Ia juga melanjutkan upaya pemerintah untuk membendung kritik dari masyarakat juga tidak hanya menangkap dan menjebloskan ke penjara. Menurut dia, sikap anti kritik pemerintah juga ditunjukkan dari adanya buzzer atau pendengung yang dibuat dengan tugas melakukan perundungan atau bully terhadap mereka yang menyampaikan kritik. Akibatnya rakyat pun takut untuk menyampaikan kritik. Beni mengambil contoh sikap anti kritik pemerintah yang masih berlanjut sampai dengan sekarang. Salah satunya ada sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Dari sikap tersebut, ia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi seolah tidak konsisten membangun citra pro-rakyat yang telah tersemat selama ini. Kalau Presiden konsisten menjadi Presiden yang pro-rakyat, Presiden yang mendengarkan rakyat, maka Presiden harus mengkoreksi sikapnya yang tidak ingin pilkada serentak 2022-2023. Pasalnya rakyat saat ini menghendaki pilkada dilaksanakan di 2022 dan 2023, agar rakyat mempunyai pemimpin yang dikehendaki rakyat dan bukan pemimpin yang didrop dari atas. Ia juga mengatakan Jokowi perlu mengoreksi sikapnya tersebut apabila tetap ingin membangun citra pro-rakyat. Sebab, apabila pilkada 2022-2023 tidak jadi terlaksana, maka akan ada 270 kepala daerah yang ditunjuk Presiden sebagai pelaksana tugas. Jika ini terjadi, selanjutnya akan timbul persepsi bahwa elit politik tukar-menukar kepentingan sehingga menyebabkan pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Konspirasi dan tukar-menukar kepentingan akan kental dan tentu saja peluang abuse of power akan terjadi. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta pada masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan pada kerja pemerintah. Di saat bersamaan, ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020. Jokowi juga menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk penanganan pandemi. Oleh karenanya, ia berjanji untuk melakukan evaluasi, salah satunya dengan berdasar pada catatan yang disampaikan Ombudsman RI. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.